Nah, ini ada moderating ya. Ini kebetulan datanya dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Ini data ada 3 variabel. Nah, silakan dicoba ya. Misalnya salah satu variabel, misalnya variabel komitmen organisasi ya, kita perlakukan sebagai variabel moderating gitu ya. Ya, jadi di penelitian akuntansi ya, itu banyak Bapak Ibu yang menggunakan variabel moderating dan intervening gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian kuanti kan ada beberapa jenis variabel ya. Ada variabel independen, variabel dependen, ya. Kemudian ada variabel moderating, ada intervening gitu ya. Biasanya ada 4 jenis variabel ya. Independen, dependen, moderating, intervening ya. Jadi kalau variabel independen itu variabel yang mempengaruhi ya. Variabel independen ini variabel yang mempengaruhi. Itu variabel independen ya. Kalau variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi ya. Nah, kalau variabel moderating ini variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap dependen gitu ya. Ya, kemudian nanti kita kita lihat lagi ada variabel intervening ya. Ya, jadi ada moderating, ada intervening. Moderating sering disebut dengan variabel moderasi ya. Kalau intervening itu biasanya kita sebut mediasi gitu ya. Variabel antara. Jadi kalau variabel moderating ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap dependen. Sedangkan variabel intervening adalah variabel yang menyebabkan hubungan independen dan dependen menjadi tidak langsung gitu ya. Karena harus melewati dulu intervening gitu ya. Jadi A pengaruh A terhadap C ya. Nah, itu ada B. Misalnya ada variabel B sebagai variabel intervening ya. Oh, variabel B sebagai intervening ya. Ini akan menyebabkan pengaruh A terhadap B itu menjadi tidak langsung ya. Tapi melalui variabel B dulu gitu ya. Pengaruh A terhadap misalnya pengaruh A terhadap B. B independen, maaf, A independen, B dependen gitu ya. Pengaruh A terhadap B, kalau ada intervening, misalnya variabel interveningnya itu variabel C, maka pengaruh A terhadap B ini harus melewati dulu variabel C gitu ya. Jadi variabel intervening ini adalah variabel yang menyebabkan pengaruh variabel independen terhadap dependen menjadi tidak langsung ya. Ya, tapi melalui dulu variabel intervening gitu ya. Jadi variabel A berpengaruh terhadap C dulu, nah baru dari C berpengaruh terhadap B gitu ya. Itu variabel intervening ya. Ini dalam penelitian akuntansi banyak digunakan ya. Makanya kita bahas ya variabel moderating dan variabel intervening. Nah, ini Bapak Ibu eh, contohnya ini data ya. Ini contoh ada data ya. Ini hasil pengukuran kuesioner. Kalau kuesioner itu kan ada apa? Skala pengukurannya itu misalnya menggunakan interval gitu ya. Setuju apa mungkin tidak setuju, kurang setuju ya. Setuju kemudian sangat setuju gitu ya. Ya, misalnya dari skor 1 sampai skor 4 atau skor 5 gitu ya. Nah, nanti kalau ada 4 pertanyaan, semuanya pilih 5, berarti kan nanti skornya 4 dikali 5, 20 gitu ya.
Atau biasanya skor itu kan beda-beda ya. Mungkin pertanyaan satu dia pilih setuju, pertanyaan dua dia pilih sangat setuju ya, skornya 4. Pertanyaan tiga dia pilih tidak setuju, skornya 1 gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, tapi kalau dijumlahkan, nanti jumlahnya ya tergantung jumlah pertanyaan ya. Ya, nanti kalau dijumlahkan kira-kira seperti ini ya. Ini ada variabel anggaran apa? Partisipasi anggaran, komitmen organisasi, senjangan anggaran gitu ya. Ini dulu banyak yang meneliti ya. Banyak kalau Bapak Ibu apa cari di Google gitu ya. Pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran itu banyak sekali ya. Kalau Ibu ketik di Google gitu ya, pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran itu banyak sekali judul-judul seperti itu ya. Itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang sekarang ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, misalnya komitmen ini misalnya kita anggap sebagai variabel moderating gitu ya. Ya. Jadi pengaruh partisipasi terhadap senjangan itu tergantung komitmen organisasi ya. Jadi pengaruhnya bisa memperkuat, bisa memperlemah kan gitu ya. Ibu masih ini eh, mungkin ada yang sudah tahu mungkin teori ya, teori senjangan anggaran, teori komitmen organisasi ya, partisipasi anggaran ya. Jadi partisipasi anggaran itu artinya ya dalam penyusunan anggaran itu anggota organisasi ikut berpartisipasi, ikut menentukan gitu ya. Jadi anggaran ini tidak hanya ditentukan oleh atasan ya, tapi diusulkan oleh bawahan gitu ya. Itu namanya partisipasi anggaran. Contohnya anggaran penjualan ya. Coba kalau anggaran penjualan itu yang menentukan siapa anggaran penjualan? Apakah bawahan atau atasan ya? Kalau atasan berarti yang menentukan itu atasan ya. Jadi organisasi ini misalnya ya harus mencapai target anggaran misalnya 200 unit setahun. Nah, jadi 200 unit ini yang menentukan atasan, pimpinan ya. Bisa juga anggaran penjualan atau target penjualan itu ditentukan oleh bawahan ya. Jadi bawahan nanti ngusulkan ya. Untuk tahun depan saya punya target misalnya 150 unit. Nah, contoh gitu ya. Nah, itu berarti partisipasi ya. Anggarannya ditentukan oleh anggota ya. Jadi anggota organisasi berpartisipasi dalam menentukan anggaran. Kalau yang tadi kan anggaran langsung ditentukan oleh atasan. Itu tidak ada usulan dari bawahan gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak senjangan anggaran? Mungkin ada yang tahu senjangan anggaran? Senjangan anggaran. Jadi kalau dalam apa? Kalau di perusahaan itu kan ada bagian penjualan, ada bagian produksi gitu ya. Kalau bagian penjualan biasanya kinerjanya diukur berdasarkan jumlah yang terjual gitu ya. Semakin banyak jumlah yang terjual itu kinerjanya bagus. Ya. Nah, kalau kalau ibu atau bapak ibu ya kerja di bagian penjualan, kira-kira bapak ibu mau mengajukan anggaran tinggi atau rendah untuk target penjualan? Mau yang tinggi atau yang rendah? Kalau Rendah. misalnya rendah ya. Nah, kalau misalnya kinerja kita itu diukur berdasarkan pencapaian target gitu ya. Kalau tercapai target atau melebihi target kinerjanya bagus. Tapi kalau targetnya tidak tercapai, kinerjanya jelek ya. Nah, itu biasanya kita akan cenderung untuk
mengajukan anggaran yang rendah supaya mudah tercapai. Ya, kalau mudah tercapai kan nanti walaupun kita tidak berusaha sekuat tenaga, kinerja kita kan akan bagus ya, karena kan tercapai target kan gitu ya. Nah, itu namanya senjangan anggaran ya. Jadi senjangan anggaran itu ini apa selisih antara kemampuan yang sebenarnya dengan anggaran yang diusulkan ya. Jadi kemampuan yang sebenarnya itu misalnya 200 unit per tahun gitu ya. Tapi dia mengusulkannya hanya 150 gitu ya. Supaya mudah dicapai. Nah, ini selisihnya kan tadi ini senjangan gitu ya. Perbedaan antara kemampuan sesungguhnya dengan anggaran yang diusulkan ya. Ada 50 gitu ya. Itu namanya senjangan anggaran ya. Nah, biasanya partisipasi itu akan menimbulkan senjangan anggaran ya. Jadi kalau anggaran itu ditentukan atau diusulkan atau ditentukan oleh bawahan, maka bawahan itu akan cenderung untuk ya mengajukan anggaran penjualan yang rendah gitu ya, supaya mudah dicapai gitu ya. Jadi kalau secara teori partisipasi ini dapat meningkatkan senjangan anggaran gitu ya. Semakin diberi partisipasi ya, diikut sertakan di dalam menentukan anggaran, maka senjangannya akan semakin besar. Itu teorinya seperti itu gitu ya. Kemudian ada teori lain, teori komitmen organisasi ya. Ya, tapi itu katanya tergantung komitmen organisasi ya. Kalau komitmennya tinggi, ya maka dia akan pengaruhnya akan melemah gitu ya. Pengaruh partisipasi terhadap senjangan itu akan lemah kalau komitmennya tinggi ya. Jadi kalau komitmennya tinggi gitu ya, dia akan cenderung untuk mengurangi senjangan anggaran ya. Jadi dia akan menentukan target mendekati kemampuannya sendiri gitu ya. Itu kalau komitmennya tinggi ya. Tapi kalau komitmennya lemah, ini yang akan menimbulkan senjangan anggaran gitu ya. Itu menurut teorinya seperti itu. Dan ini bisa diuji apakah betul eh, komitmen ini merupakan variabel moderating, variabel yang memperkuat atau memperlemah atau bukan ya. Nah, ini bisa diuji Bapak Ibu. Silakan dicoba Bapak Ibu dengan menggunakan SPSS. Silakan dicoba. Nah, ini ada apa ini? Ada pembahasannya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal itu aja. Tinggal mengikuti ini ya. Ya, membuat apa itu di lembar kerja ya ada 3 variabel ya. Variabel partisipasi, komitmen, senjangan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu membuat variabel baru, variabel moderating ya. Di mana variabel moderating ini merupakan hasil perkalian ya antara variabel partisipasi anggaran dengan komitmen gitu ya. Ya, jadi variabel baru ya, jadi di lembar kerja itu dibuat variabel baru ya, variabel moderating yang angkanya itu adalah hasil perkalian antara partisipasi dan komitmen gitu ya. Nah, kemudian nanti ini diregresikan ya. Jadi variabel dependennya senjangan anggaran, kemudian yang 3 ini ya partisipasi anggaran, komitmen organisasi ya. Kemudian variabel moderating ya yang hasil perkalian partisipasi anggaran dan komitmen yaitu dimasukkan juga sebagai variabel independen. Kemudian nanti diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini kira-kira ya. Ini output di Bapak Ibu ya. Ini output ya. Ini ada R square ya. R square-nya 84% ya. Artinya variabel
partisipasi, variabel komitmen, dan variabel moderating ya, itu mempengaruhi variabel senjangan anggaran sebesar 84 ya. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Ini kelihatan ya, nilai signifikansinya, partisipasi nilai signifikansinya di bawah 0,05 ya. Berarti berpengaruh signifikan ya terhadap senjangan anggaran. Begitu juga komitmen ya sebagai variabel tersendiri. Komitmen juga sebagai variabel independen tersendiri itu punya pengaruh terhadap senjangan anggaran ya, pengaruhnya signifikan. Sedangkan variabel moderating ya yang merupakan hasil perkalian antara komitmen dan partisipasi, ini misalnya pengaruhnya tidak signifikan ya, di bawah 0,05 gitu ya. Ya, kalau ini menggunakan 10% ya. Kita biasanya menggunakan 5%. Kalau menggunakan 5%, maka variabel moderating ini pengaruhnya tidak signifikan ya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa komitmen ini bukan variabel moderating ya. Bukan variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel partisipasi terhadap eh, senjangan ya, terhadap senjangan anggaran. Nah, ini kalau kita lihat variabel moderating ini pengaruhnya ini ya, apa, negatif gitu ya. Artinya memperlemah ya. Komitmen organisasi memperlemah ya. Cuma di sini pengaruhnya tidak signifikan ya. Kalau lihat dari koefisien ya, B ya, koefisien B itu negatif ya. Artinya pengaruhnya memperlemah. Jadi komitmen ini dapat memperlemah pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan. Tapi kalau lihat dari nilai signifikansinya ini tidak signifikan ya. Karena di atas 5% ya. Kebetulan kalau di sini penjelasannya 10% ya. Kita biasanya menggunakan 5%. Ya. Itu variabel moderating Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Variabel moderating? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Variabel moderating ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu ya variabel moderating gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau apa? Kalau tesis Bapak Ibu ya menggunakan variabel moderating, kira-kira analisisnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan variabel intervening. Nah, ini variabel intervening kalau oh ini mungkin kembali ke yang tadi ya variabel moderating. Kalau variabel moderating ini kalau digambarkan seperti ini, ya. Ya, jadi partisipasi ini sebagai variabel independen, senjangan sebagai variabel dependen ya. Jadi pengaruh partisipasi terhadap senjangan anggaran gitu ya. Jadi kalau partisipasinya meningkat, maka senjangan anggarannya akan meningkat ya. Itu teorinya seperti itu. Tapi kalau ada komitmen organisasi, ini biasanya sebagai variabel moderating ya. Jadi variabel moderasi ini bisa memperkuat atau memperlemah ya. Jadi tergantung komitmennya. Komitmennya gimana? Tinggi atau rendah? Kalau komitmennya rendah, maka partisipasi ini akan memperkuat ya, memperkuat terjadinya senjangan. Tapi kalau komitmennya tinggi, maka partisipasi ini akan memperlemah terjadinya senjangan gitu ya. Itu kalau digambarkan seperti ini. Ini variabel moderating ya. Kalau variabel intervening, gambarnya seperti yang ada di bawah.
Nah ini variabel interpending Bapak Ibu. Gambarnya seperti ini. Nah ini ya. Jadi kompensasi ya. Kompensasi itu kalau ya contohnya gaji gitu ya. Kalau kita bekerja kan diberi kompensasi ya. Nah, kompensasi itu dapat meningkatkan kinerja ya. Itu teorinya seperti itu ya. Jadi kalau gajinya besar, itu kinerjanya akan meningkat gitu ya. Itu teorinya seperti itu ya. Tapi kalau kompensasinya rendah, kinerjanya akan menurun ya. Nah, kemudian ada variabel lain, itu motivasi ya. Nah, ternyata menurut teori, motivasi ini eh, sering merupakan variabel intervening ya, yang menyebabkan pengaruh kompensasi terhadap kinerja menjadi tidak langsung ya. Jadi kompensasi ini tidak langsung mempengaruhi kinerja ya, tapi kompensasi ini mempengaruhi motivasi dulu ya. Jadi kalau gajinya besar, motivasinya akan meningkat. Kalau motivasinya meningkat, nanti kinerjanya akan naik gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kompensasinya rendah, motivasi menurun. Kalau motivasi menurun, kinerja akan turun ya. Itu teorinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi motivasi ini sering diperlakukan sebagai variabel intervening ya. Variabel intervening ini adalah variabel yang menyebabkan hubungan variabel independen terhadap dependen menjadi tidak langsung ya. Ya, hubungan kompensasi terhadap kinerja itu menjadi tidak langsung, tapi melalui motivasi dulu ya. Kompensasi mempengaruhi motivasi, barulah motivasi nanti mempengaruhi kinerja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah motivasi ini sebagai variabel intervening atau bukan? Nah, ini bisa diuji ya dengan menggunakan regresi berganda gitu ya. Tapi ngujinya harus dua kali ya. Ngujinya harus dua kali. Pertama, kita uji pengaruh pengaruh kompensasi terhadap motivasi ya. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi ya. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi. Kemudian yang kedua kita uji pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. Jadi nanti ada dua persamaan ya. Kita melakukan dua kali regresi ya. Yang pertama meregresikan variabel kompensasi terhadap motivasi ya. Jadi motivasi sebagai variabel dependen. Kemudian yang kedua meregresikan kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada data, Bapak Ibu bisa dicoba ya. Datanya bisa dicoba, silakan ya. Jadi di dalam SPSS dibuat tiga lembar kerja ya. Ada variabel kompensasi, variabel motivasi, dan variabel kinerja ya. Eh, kemudian, nah ini yang pertama ya, Bapak Ibu regresikan yang pertama motivasi sebagai variabel dependen, kompensasi sebagai variabel independen ya. Itu coba diregresikan gitu ya. Itu yang pertama. Motivasi sebagai dependen, kompensasi sebagai variabel independen. Nah, kita regresikan. Kemudian yang kedua, variabel dependennya kinerja, variabel independennya motivasi dan kompensasi. Ya, diregresikan juga ya. Jadi nanti ada dua kali regresi. Kemudian kita lihat outputnya ya. Ini output yang pertama. Nah, ini pengaruh kompensasi terhadap motivasi ya. Jadi dependennya motivasi,
independennya kompensasi. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi. Motivasi sebagai variabel dependen ya. Pengaruhnya signifikan ya, di bawah 5%, 0,001. Kemudian ini beta. Beta ini koefisien Bapak Ibu ya. Koefisiennya 0,68. Koefisiennya 0,68. Ini harap diingat Bapak Ibu ya. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi itu koefisiennya 0,68. Nah ini motivasi sama dengan 0,68 kompensasi. Kemudian persamaan yang kedua, ya, regresi yang kedua ini dependennya kinerja, independennya motivasi dan kompensasi. Nah ini outputnya. Nah ini variabel persamaan yang kedua ya, pengaruh kompensasi terhadap kinerja ya, pengaruhnya signifikan ya, 0,000 ya, di bawah 5%. Kemudian motivasi terhadap kinerja juga signifikan ya, di bawah 5%. Nah, kita lihat betanya ya, beta. Kompensasi terhadap kinerja ini betanya 0,646. Kemudian motivasi terhadap kinerja ini betanya, koefisien betanya 0,345. Nah, kita kembali ke yang tadi. Nah, ke gambar diagram yang tadi ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi 0,68, pengaruh kompensasi terhadap kinerja 0,64, pengaruh motivasi terhadap kinerja 0,345. Nah, cara menentukan apakah itu sebagai variabel intervening atau bukan, nah, kita bandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung ya. Pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja ini kan 0,64 ya. Pengaruh langsungnya kan 0,64 ya. Pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja ini 0,646. Pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja melalui motivasi ya. Nah ini dikalikan ya. 0,680 dikali 0,345 sama dengan 0,235 ya. Jadi pengaruh tidak langsungnya 0,235. Sedangkan pengaruh langsungnya 0,646. Jadi apakah motivasi ini sebagai variabel intervening atau bukan? Nah, cara menentukannya kita bandingkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Besaran mana? Kalau besaran pengaruh tidak langsung, berarti variabel intervening ya. Tapi kalau yang lebih besar itu adalah pengaruh langsung, berarti motivasi ini bukan variabel intervening. Nah, kebetulan di sini pengaruh langsungnya lebih besar ya. Sehingga kesimpulannya motivasi ini bukan sebagai variabel intervening. Nah, itu Bapak Ibu bisa dicoba Bapak Ibu ya. Silakan dicoba. Bisa dicoba ya. Ini kan sudah ada Bapak Ibu ya. Sudah ada apa langkah-langkahnya ya. Tinggal itu bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini langkah-langkahnya tinggal ikuti ya. Kemudian nanti kalau sudah outputnya sudah keluar, Bapak Ibu tinggal tinggal apa? Tinggal membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung ya. Mungkin bisa dicoba Bapak Ibu ya. Kan tadi sudah ada datanya, bisa dicoba ya.
tinggal di apa? Diikuti ya, tinggal diikuti eh, langkah-langkahnya kan sudah ada ya di situ. Nah, sekarang satu lagi ini tentang korelasi ya. Teknik analisis yang dapat digunakan untuk menguji keterkaitan ya, keterkaitan ya. Itu menggunakan korelasi ya. Jadi untuk menguji keterkaitan ya. Nah, ini bisa digunakan korelasi ya. Nah, kalau di dalam SPSS, korelasi itu terbagi menjadi dua ya. Ada korelasi parametrik dan non parametrik ya. Jadi korelasinya ada yang parametrik dan non parametrik. Salah satu contoh yang non parametrik itu ada korelasi kendal tau B dan ada korelasi Spearman gitu ya. Ini korelasi ini merupakan teknik analisis untuk menguji atau melihat keterkaitan atau hubungan ya, keterkaitan atau hubungan. Nah, itu bisa menggunakan korelasi ya. Ya, jadi ada dua jenis korelasi, ada yang parametrik. Parametrik ini contohnya ini Pearson, ada yang non parametrik ya. Kalau parametrik biasanya skala pengukurannya itu rasio atau interval gitu ya. Kalau skala pengukurannya bukan rasio atau interval, maka harus menggunakan yang non parametrik ya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu ya. Ada contoh, ini contoh ada data diameter dan data volume ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana keterkaitan antara data diameter dengan data volume ya. Nah, ini bisa kita uji dengan menggunakan korelasi ya. Ya, karena datanya rasio, ini bisa kita uji dengan menggunakan korelasi eh, yang pertama ya, Pearson ya, Pearson correlation ya. Nah, bisa dicoba Bapak Ibu ya, menggunakan data ini ya, bisa dicoba. Misalnya kita coba dengan membuka SPSS, terus SPSS ya. Ibu bisa di apa itu? Bisa dicoba ya, pakai pakai korelasi ya. Jadi ada dua data. Oh, maaf belum ya. Ini ada diameter, ada volume. Nah, itu ya tinggal dimasukkan Bapak Ibu ya. Tinggal dimasukkan datanya. Misalnya kalau diameternya 50, volumenya 1,9.
diameternya 50, 63, volumenya 2,5. Kalau diameternya 57, volumenya 2,2. Kalau 84, 3,2, 36, 1,5, 48, 1,7, 52, 1,9, 68, 2,2, 56, 2,0, 66, 2,6, 78, 2,6, 5, yang 36 ya. Oh iya, iya. Oh iya, 1,5 ya, 1,5 ya, 1,5 ya. Kemudian 56 ini 20, 2,0 ya. Kemudian 66, 2,6, 78, 2,6, 71, 2,5, 49, 1,7, 56, 2,2, 58, 2,2, 60, 2,0, 72, 2,5. Nah, misalnya Bapak Ibu ada dua data ya, data diameter dan data volume ya. Kemudian kita ingin ingin melihat bagaimana keterkaitan antara data diameter dan data volume ya. Ya ini Bapak Ibu bisa ini ya, ada analis gitu ya. Ada analis, kemudian ada korelasi ya. Korelasi bivariat ya, dua variabel. Ah, ya. Ini variabelnya dimasukkan Bapak Ibu ya, diameter dan volume, variabel diameter dan volume. Ya. Nah ini Bapak Ibu di bawah kan ada ya, ada Pearson, ada Kendall Taube, ada Spearman ya. Jadi kalau Pearson ini yang parametrik ya, sedangkan yang non parametrik ini ada dua ya, ada Kendall Taube dan ada Spearman gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana korelasinya antara variabel diameter dan volume ya, tinggal diklik OK gitu ya, diklik OK. Ini jangan lupa pakai Pearson ya, karena ini parametrik ya. Nah
Itu sudah kelihatan Bapak Ibu ya, korelasinya gitu ya. Korelasinya kelihatan ya. Signifikan atau tidak? Nah, ini bisa lihat itu. Bisa lihat nilai signifikansinya ya. Jadi nilai signifikansinya kurang dari 5% ya. 0,000 ya. Berarti ada korelasi yang sangat erat ya. Korelasi ini kan keterkaitan ya. Ada keterkaitan yang sangat erat antara diameter dan volume ya. Ini korelasinya 0, nilai signifikansinya ya. Nilai signifikansinya 0,000 ya, di bawah 5% ya. Kemudian korelasinya juga tinggi ya, 0,916 ya. Ya, biasanya semakin besar korelasinya, maka nilai signifikansinya semakin signifikan ya. Mungkin kalau kalau korelasinya 0,4 ya, mungkin tidak signifikan ya. Kalau 0,4 kan lemah ya korelasinya. Tapi kalau ini kan korelasinya 0,9 ya. Jadi korelasinya sangat erat gitu ya. 0,916 ya. Dan ini signifikan ya. Ya itu Bapak Ibu untuk korelasi ya. Saya kira tidak, kalau korelasi tidak sulit ya. Hanya menghubungkan bagaimana keterkaitan dua variabel gitu ya. Ya, kira-kira outputnya seperti ini ya. Correlation ya. Ada korelasi Pearson ya. Ini nilai korelasinya 0,9 ya. Jadi korelasi itu bisa dari 0 sampai 0,999 gitu ya, mendekati 1 ya. Kalau 0 kan lemah ya, tidak ada korelasi ya. Kalau 1 ini kan sempurna ya. Korelasinya 100% kalau 1 ya. Kemudian untuk melihat apakah korelasinya signifikan atau tidak, ya kita lihat nilai signifikansinya. Kebetulan kalau ini nilainya signifikan ya. Dan korelasinya sangat kuat ya, 0,96. Oh maaf Bapak Ibu kelihatan nggak ini? Oh, outputnya kelihatan. Oh tidak kelihatan, maaf ya. Oh outputnya tidak kelihatan ya. Output korelasi ya. Correlation ya. Jadi ada nilai signifikansi, ada nilai korelasinya ya. Nilai korelasinya 0,916 ya. Jadi korelasinya sangat tinggi ya. Nilai korelasi itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi nilai korelasi ini antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu berarti kan tidak ada korelasi. Kalau 1 ini kan korelasinya sangat sempurna gitu ya. Biasanya korelasi itu antara 0 sampai 1 ya. Kalau ini 0,9 ya, korelasinya sangat tinggi ya. Sehingga ini nilai signifikasinya juga 0,000 gitu ya. Jadi korelasi ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau ini korelasinya positif. Korelasinya positif ya. Positif itu artinya kalau diameternya naik, volumenya juga naik gitu ya. Begitu juga kalau diameternya turun, volumenya juga turun ya. Itu positif ya. Jadi positif itu searah gitu ya. Kalau yang satu naik, maka variabel yang satunya juga naik. Tapi kalau variabel yang satunya turun, maka variabel yang lainnya juga turun. Itu positif ya. Kalau negatif ini berlawanan arah ya. Berlawanan arah. Jadi kalau misalnya diameternya naik, maka volumenya akan turun. Itu kalau negatif ya. Begitu juga sebaliknya kalau diameternya turun, volumenya naik ya. Itu kalau yang korelasi negatif. Ya itu Bapak Ibu korelasi saya kira tidak sulit ya.
Nah, ini yang Spearman. Spearman ini yang non parametrik ya. Nah, ini datanya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada data harga dan ada data pendapatan ya. Jadi kita bisa menggunakan yang person ya. Person. Kalau person itu berarti ini nanti. Kalau kita menggunakan person berarti kita mengkaitkan harga dengan pendapatan ya. Tapi kalau kita menggunakan yang Spearman, yang non parametrik. Nah, kalau yang non parametrik ini nanti yang dikorelasikan itu ini ya, eh, rankingnya ya. Misalnya harga kan harga ini kan dari mulai ranking 1 ya. Ini 7,5 ada dua ya. 1.200 ini ranking 1 kok. Rankingnya 7,5 ya. Ada dua, ada dua angka. Begitu juga pendapatan ya. 680 ini ranking kedua. Yang paling rendah ini 670 ya. Yang paling tinggi 730. Jadi kalau kita menggunakan Spearman, ini yang dikorelasikan yang ini ya, angka yang ada di ranking ini. Ini kan angkanya angka menggunakan skala apa itu? Skala ordinal ya. Nah, kalau kita mengkaitkan yang harga dan pendapatan itu person ya. Karena datanya data rasio. Tapi kalau kita menghubungkan atau mengkaitkan ranking, itu nanti harus menggunakan yang Spearman. Karena ini datanya diukur dengan menggunakan skala ordinal gitu ya. Ya, itu bisa dicoba Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan kita menggunakan yang person, yang apa? Parametrik. Nah, yang non parametrik Bapak Ibu bisa coba ya. Jadi yang diinput ini harga dan pendapatan ya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang Spearman, maka yang diregresikan itu rankingnya ya. Ranking harga dan ranking pendapatan diregresikan, apa dikorelasikan ya. Jadi yang dikorelasikan itu rankingnya, bukan angka apa itu, angka rasio ya. Baik, Bapak Ibu, itu ya yang untuk korelasi ya. Untuk yang regresi nanti dicoba, silakan di rumah ya. Itu yang moderating dan intervening ya. Ini saya bahas karena saya lihat di S2 banyak sekali ya, hampir mungkin 80% lebih gitu ya. Hampir 90% lebih kalau menggunakan pendekatan kuanti itu biasanya menggunakan regresi berganda. Di dalamnya ada moderating atau intervening ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan variabel moderating atau intervening, ya kira-kira analisisnya seperti itu tadi ya. Moderating ini yang memperkuat atau memperlemah gitu ya, variabel moderating. Sedangkan variabel intervening ini adalah variabel yang menyebabkan hubungan independen dan dependen menjadi tidak langsung. Ya, saya kira cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Tidak ada? Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini kita akhiri ya. Kita cukupkan. Ya, terima kasih ya. Ya, selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Selamat Ya, malam, terima Pak. kasih Terima semua. kasih, Ya. Pak.